Jokowi groundbreaking Masjid Negara IKN, nilai konstruksi 940 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memastikan Masjid Negara pertama yang dibangun di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan memiliki kapasitas hingga 61.000 orang. Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di sekeliling masjid ini tadi digambarkan di layar akan dikelilingi oleh air karena akan dibuat embung buatan, jadi saya membayangkan masjid ini akan sangat indah dari luar dan akan sangat indah interiornya dari dalam, tuturnya dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 17 Januari 2024. Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa nilai konstruksi Masjid Negara pertama di IKN itu mencapai 940 miliar rupiah yang akan dilengkapi dengan infrastruktur kawasan seperti lahan, jalan dan jembatan. Presiden ke-7 RI itu juga menjelaskan bahwa Masjid Negara IKN juga dilengkapi infrastruktur kawasan seperti lanskap utilitas kawasan, jalan dan jembatan serta dibangun kurang lebih 400 hari kalender sehingga ditargetkan rampung akhir tahun ini. Meski begitu, Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah di IKN tidak hanya akan berhenti di masjid. Nantinya akan ada pembangunan gereja katedral, wihara, pura, hingga kelenteng. Harapannya, dengan pembangunan rumah ibadah dari sejumlah agama yang ada di tanah air, IKN akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Saya ingin masjid yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan Ibu Kota Nusantara, pungkas Jokowi. IKN sebut Istana Presiden di IKN bisa mulai fungsional Juni 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN. Bangunan antara lain, Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Bangunan-bangunan apa saja yang ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni tahun ini? Ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan seperti ini, ujar tenaga ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana IKN Boni Erwanto di Jakarta, Senin 15 Januari seperti dikutip dari Antara. Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga siap fungsional Juni 2024. Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024, kata Bonie. Bangunan lain yang juga siap fungsi, Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Kemen Center. Sebanyak 12 menara, tower, rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni. Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan, WP, 1A dan 1B, gedung gas insulated substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok, Mall, Apartemen, Hotel Nusantara, Hotel Pakuan, BSH Mandiri, Community Hub, PSSI Training Center, Telkom Smart Office, Fase 1, Taman Tematik, Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina. Bonie mengatakan IKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN. Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN, katanya.
Selain itu, lanjut Bonnie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN. Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis, ujarnya. Presiden Jokowi paparkan peluang investasi IKN kepada pengusaha Brunei. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memaparkan peluang investasi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah pengusaha yang tergabung dalam konsorsium investor di Brunei Darussalam. Saya ingin bercerita mengenai Ibu Kota Nusantara. Ini adalah agenda strategis Indonesia dan bagian dari misi Indonesia Emas 2045 yang telah disetujui oleh Parlemen, dibuat undang-undangnya yang disetujui 93% suara, kata Presiden Jokowi melalui Sekretariat Presiden yang terbit di Jakarta, Minggu. Dalam agenda pertemuan dengan para pengusaha di Asara Guest House, Bandar Seri Begawan, Sabtu 13 Januari malam, Presiden mengatakan IKN dibangun sebagai kota hutan dengan dukungan teknologi pintar. Menurut Presiden Jokowi 70% area diperuntukkan sebagai area hijau dan 80% transportasi merupakan transportasi publik yang berbasis energi hijau. Ini adalah komitmen untuk terus menjaga Pulau Kalimantan Borneo sebagai paru-paru dunia yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, juga menciptakan magnet ekonomi baru, katanya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan progres pembangunan inti telah mencapai 70% dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Selain itu, saat ini juga telah banyak investasi yang masuk dan memulai pembangunan infrastruktur yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking, kata Presiden menambahkan. Ada 13 yang telah groundbreaking, baik berupa rumah sakit ada 3 rumah sakit, ada 5 hotel, dan ada 2 mall, ada pusat pelatihan untuk sepak bola, juga ada transportasi hijau, dan juga termasuk Nusantara Superblok di kawasan terintegrasi dengan Hotel Bintang 5, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan, katanya. Presiden pun berharap para pengusaha asal Brunei Darussalam dapat merealisasikan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor di IKN baik berupa super tax deduction, tax holiday, hingga pembebasan biaya masuk. Saya berharap minat investasi dari Your Highness dapat segera direalisasikan. Terima kasih, katanya. Usai pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan letter of interest oleh konsorsium investor, yang dilakukan oleh Putri Amal Rakiah kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota One Team Press Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam Ahmad Ubaidillah, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.